Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aziza dari kelas 5 PAIB dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Fikri Farihin MPDI. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan umpan balik atau feedback dan juga tindak lanjut evaluasi. Yang pertama adalah pengertian umpan balik menurut para ahli. Umpan balik itu adalah perilaku guru untuk membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan belajar secara individu dengan cara menanggapi hasil kerja siswa sehingga lebih menguasai materi yang disampaikan oleh guru. Umpan balik yang dilakukan guru antara lain itu adalah memberikan penjelasan terhadap kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Umpan balik adalah koreksi terhadap jawaban-jawaban atas respon siswa dalam mengerjakan tes ataupun latihan. Jadi umpan balik itu adalah suatu proses dengan hasil ataupun akibat dari suatu respon untuk mengontrolnya. Sedangkan jenis-jenis umpan balik di sini menurut Adang Suherman 1998 mengemukakan beberapa jenis umpan balik berdasarkan kajian dari beberapa literatur. Di sini jenis-jenis umpan balik tersebut diantaranya adalah general dan specific feedback, kemudian feedback dan simple feedback, kemudian positif, netral, dan negatif feedback. Sedangkan untuk penerapan strategi umpan balik, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 tanggal 23 November 2007, bahwa standar proses pendidikan secara rinci itu terdiri dari pola kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Jadi proses yang sama juga dikemukakan oleh Dick dan Carey yang menyebutkan bahwa terdapat 5 komponen strategi pembelajaran, yaitu yang pertama adalah kegiatan pembelajaran pendahuluan, penyampaian informasi, partisipasi peserta didik, tes, dan kegiatan lanjutan. Melalui kedua proses yang telah dikemukakan di atas, penerapan strategi umpan balik dalam hal ini dilaksanakan pada kegiatan penutup ataupun kegiatan lanjutan. Kegiatan yang dikenal dengan istilah follow up dari suatu hasil kegiatan yang telah dilakukan seringkali tidak dilaksanakan dengan baik oleh para tenaga pendidik. Kemudian selanjutnya adalah tindak lanjut atau evaluasi. Garner dalam Subali menyatakan bahwa penilaian itu seharusnya memiliki kesejajaran dengan tujuan dan materi kurikulum. Oleh karena itu, dalam upaya untuk meningkatkan semangat peserta didik itu harus ada kesejajaran ataupun standar atau kompetensi, isi atau konten atau materi atau kurikulum, penilaian, dan juga strategi pembelajaran. Bambang Subali 2016. Jadi makna kesejajaran itu bahwa antara standar materi penilaian dan juga strategi pembelajaran itu benar-benar dapat saling melengkapi. Penilaian itu bukan sekedar sebagai bagian dari suatu kegiatan belajar, tetapi penilaian itu juga meningkatkan pembelajaran. Selain itu, penilaian juga berfungsi untuk memajukan peserta didik itu dalam belajar. Oleh karena itu, pembelajaran yang sepenuhnya mengacu kepada pengujian justru tidak akan memberi nilai positif bagi kemajuan peserta didik. Kemudian tindak lanjut remedial. Program remedial adalah bentuk pembelajaran kembali yang dirancang khusus bagi peserta didik yang belum mampu mencapai kompetensi dasar atau KD yang ditetapkan. Jadi pelaksanaannya itu tidak hanya mengulang pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya, melainkan
disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Jadi pembelajaran ulang itu akan memberikan hasil yang optimal atau apabila disesuaikan dengan penyebab kesulitan ataupun kegagalan belajar yang dialami oleh peserta didik. Kemudian tindak lanjut program pengayaan. Pengayaan di sini merupakan proses pembelajaran yang tujuannya itu untuk memperkuat dan juga memperdalam aspek kompetensi yang telah dikuasai oleh peserta didik. Jadi kegiatan ini diberikan sebagai bentuk penguatan agar peserta didik itu tidak hanya memahami materi pada tingkat dasar, tetapi juga mampu memperluas dan juga memperdalam pengetahuan serta keterampilannya secara lebih optimal. Dengan demikian, pengayaan itu berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik yang telah mencapai ketuntasan belajar. Sejalan dengan hal tersebut, Suharismi Arikunto dalam Sukiman 2012 menyatakan bahwa kegiatan pengayaan itu diberikan kepada peserta didik yang termasuk dalam kelompok belajar cepat, sehingga mereka itu menjadi lebih kaya dalam pengetahuan dan keterampilan, serta memiliki penguasaan yang lebih mendalam terhadap materi pelajaran dan juga kompetensi yang dipelajari. Jadi kesimpulannya di sini bahwa umpan balik atau feedback itu adalah informasi yang berkenaan dengan kemampuan siswa dan guru guna lebih meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh keduanya, baik dalam konteks pembelajaran maupun dalam pelatihan olahraga. Informasi yang dimaksud adalah berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan dan bagaimana hasilnya dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya. Jadi umpan balik itu memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi informasional, fungsi motivasional, dan juga fungsi komunikasional. Di mana tujuannya itu dari umpan balik yang jelas dan konstruktif di sini siswa diharapkan dapat mengetahui di mana letak kelemahan mereka dalam menguasai materi. Jadi tujuannya itu umpan balik itu adalah untuk memotivasi siswa, juga terdapat pembagian dari jenis-jenis umpan balik serta kelemahan dan juga kelebihan dari penggunaan metode umpan balik. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.